Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat datang di channel Noverina Solihin. Sekiranya channel ini bisa memberkati Anda semua dengan video-video edukasi, apologetika, dan penginjilan yang ditujukan untuk membangun iman kita sebagai orang-orang percaya dan juga memberikan pengetahuan Alkitabiah tentang firman Tuhan yang boleh kita pakai untuk mempertanggungjawabkan iman kita kepada setiap orang yang memintanya, seperti yang diperintahkan oleh Alkitab. Mohon jangan Anda skip videonya, tontonlah video ini dari awal sampai selesai, supaya Anda mendapatkan informasi yang utuh tentang kebenaran yang disampaikan di dalam video ini. Teman-teman, Anda boleh memberkati channel ini dengan cara like, subscribe, dan Anda share link dari video ini ke semua orang yang Anda anggap harus juga mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Dan mereka boleh terberkati, mereka boleh mengenal kebenaran, dan mereka boleh bertobat menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Ya, jangan skip videonya. Dan juga untuk memberkati channel ini, jangan skip juga iklannya, teman-teman. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, jika Anda rindu untuk memberkati, mensupport, berbagi, ya, untuk mendukung pelayanan ini, silakan Anda masuk ke description, dan di situ ada rekening tujuan yang bisa Anda pakai untuk mensupport pelayanan ini. Sukmo suci, loh, batu bisa menebus dosa, bunda. Batu bisa menebus dosa. Ada yang percaya? Tuhan datang ke dunia menjadi manusia menebus dosa, malah nggak percaya. Sekarang yang sakit siapa? Tok, Yesus tidak pernah mengajarkan Tritunggal, woi, bidat Lucifer. Ini bidat Lucifer itulah Anda. Mengapa? Anda tidak percaya kepada anak, ya, tidak percaya kepada Bapa. Lucifer itu adalah antikristus, ya. Apa tanda-tanda Lucifer? Dia menyangkal anak dan menyangkal Bapa. Nah, itulah Anda. Selamat. Ya, mari kita lihat. Siapakah pendusta itu? Yaitu si Lucifer. Jangan Anda di sini maling teriak maling, ya. Saya sangat kenal siapa Lucifer. Saya bisa tunjuk hidung, ya, siapa Lucifer itu. Saya sangat mengenal Lucifer, seperti saya sangat mengenal Allah saya, sangat mengenal Tuhan saya. Saya juga sangat mengenal musuh saya, yaitu Lucifer. Jadi jangan Anda bicara-bicara Lucifer di sini. Anda sendiri pengikut Lucifer. 1 Yohanes 2 ayat 22. Ini untuk si TikTok, ya. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Yes, Anda menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus. Ya. TikTok, Anda menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus. Dia itu adalah antikristus. Yes, Anda adalah antikristus. Dan Lucifer itu adalah antikristus. Yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun anak. Ya, di dalam Allah Tritunggal, ya, ada 3 pribadi Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan itu disangkal oleh Anda TikTok, ya. Anda menyangkal Bapa dan Anda menyangkal anak, ya. Dan itu adalah Lucifer. User, coba nggak biar kita pasti tidak tahu karena kita palsu. Kalau Al-Quran sudah tersimpan dalam otak. Apa ini? Anda katakan Alkitab palsu. Alkitab ini palsu. Dasarnya apa? Dasarnya apa Anda mengatakan Alkitab ini palsu? Ya, ia mengatakan siapa bahwa Alkitab saya ini palsu? Siapa yang mengatakan, yang bisa membuktikan bahwa Alkitab saya palsu? User 490. Itu hanyalah opini hoax yang sengaja disebarkan di kalangan kalian untuk
membenarkan kitab kalian. Ya, Alkitab tidak pernah dipalsukan. Alkitab ini sudah terpelihara dari tangan ke tangan jemaat. Ya, tidak ada pernah dipalsukan, tidak pernah terbakar atau dimakan kambing, tidak pernah. Tidak pernah dimakan kambing ini. Ya. Alkitab ini terpelihara ya dari tangan ke tangan jemaat. Original teksnya itu masih tersimpan sampai hari ini, ya. Masoretic text untuk perjanjian lama, Textus Receptus untuk perjanjian baru. Itu yang dijadikan patokan untuk menerjemahkan Alkitab. Ya. Jadi nggak ada itu omong kosong itu, Alkitab dipalsukan. Tahu dari mana Anda dipalsukan? Ya. Semua yang tertulis di dalam Alkitab ini bisa diuji secara historis maupun secara teologis. Ya. Secara historis maupun secara teologis bisa diuji isinya. Ya, kalau Anda mengatakan Alkitab ini palsu, lalu yang tidak palsunya mana? Tunjukkan. Kalian pegang nggak yang tidak palsunya? Nah, itu sampai kaki jadi palak jadi kaki pun nggak pernah ada jawaban. Ya, hanya bisa keluar-keluar, oh Alkitab sudah dipalsukan. Kalau kita tanya, yang aslinya mana? Coba lihat. Nggak ada. Nggak pernah lihat juga, berarti itu omon-omon doang, ya. Nah, paham? Alkitab ini kitab Allah yang dipelihara oleh Allah sendiri. Anda tahu tadi saya sudah bacakan, langit dan bumi akan berlalu, kata Tuhan, tetapi perkataanku, firmanku di dalam sini tidak pernah berlalu, ya. Tidak ada seorang pun yang bisa memalsukan Alkitab, karena ini miliknya Allah, ya. Emangnya orang itu punya kuasa apa bisa melakukan suatu kejahatan terhadap miliknya Allah? Ya, apakah Allah yang maha kuasa itu akan membiarkan kitabnya dipalsukan? Tidak mungkin. Ya, tidak mungkin, karena ini sudah Dia siapkan Alkitab ini untuk menuntun hidup umat manusia supaya bisa mencapai surganya. Mana mungkin Allah yang maha kuasa, yang maha tahu, ya, itu membiarkan firman-Nya dipalsukan. Itu enggak logis. Ya, nyawa Anda saja, ya, bumi ini saja di bawah pemeliharaannya Tuhan. Ya, Dia bisa pelihara nyawa Anda, masa Dia nggak bisa pelihara firman-Nya? Yang benar aja, Bung. Ya, Anda terlalu naif. Elifas Ibrahim, mana yang lebih hebat? Adam yang tak berbapak dan beribu, atau Yesus yang hanya tak berbapak? Ini juga nalarnya kurang panjang. Elifas, kenapa Adam tidak berbapak, tidak beribu? Kenapa? Karena dia adalah manusia pertama, cuy. Dia manusia pertama yang diciptakan. Kalau ada bapaknya dan ibunya, berarti dia bukan manusia pertama. Bagaimana Anda ini? Kacau. Nama juga manusia pertama. Ya pastilah nggak ada bapak, nggak ada ibunya. Kalau ada bapak, ada ibunya, bukan manusia pertama dia. Bukan manusia pertama lagi Adam itu. Mungkin bapak ibunya manusia pertama kali. Nggak tahu namanya siapa. Aduh, lucu-lucu sekali ya anak-anak ini. Ampun. Teman-teman, hari ini bertepatan dengan dirayakannya kemerdekaan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Saya berpikir, apa yang bisa kita lakukan untuk negara kita? Saya percaya bahwa di hati kita, setiap di hati anak bangsa hari ini, itu berkobar rasa patriotik, rasa cinta tanah air, rasa syukur yang tidak putus-putusnya terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita ya kemerdekaan, yaitu negara ini, negara kesatuan Republik Indonesia ini bisa berdaulat ya menjadi sebuah negara yang merdeka. Merdeka dari penjajahan bangsa asing. Nah, ini harus kita syukuri. Para pendahulu kita sudah banyak yang gugur di medan pertempuran dalam merebut kemerdekaan ini. Sekarang kita sebagai generasi penerus, apa yang harus kita lakukan? Yaitu kita harus mengisi kemerdekaan ini dengan
kemampuan apa yang ada pada kita, dengan potensi diri yang ada pada kita, sesuai dengan talenta kita masing-masing. Alangkah tidak bijaknya kalau kita sebagai generasi penerus tidak mensyukuri ini semua. Alih-alih kita memberikan sumbangsih kita kepada negara, justru yang kita lakukan adalah merecoki negara ini sehingga menjadi tidak tenang, menjadi tidak damai, menyebar kebencian, menyebar ketakutan. Itu hal yang sangat-sangat tidak bijak. Saya sebagai bagian dari bangsa ini menghimbau di hari yang spesial ini, yuk kita setiap warga negara Indonesia yang merasa merupakan bagian dari bangsa ini, kita lakukan sesuatu untuk bangsa ini. Supaya apa? Supaya bangsa kita bisa maju, ya, sama dengan bangsa-bangsa lain. Karena kalau kita lihat bangsa-bangsa di sekitar kita saja itu lebih duluan melejit, ya, lebih duluan majunya dari kita. Mengapa gitu? Saya katakan karena kita tidak fokus membangun bangsa ini. Kita masih fokus kepada kepentingan diri sendiri, kepentingan kelompok dan golongan kita. Kita berpikir begitu sempit, kita kurang punya wawasan kebangsaan. Nilai-nilai luhur dari bangsa kita ini saat ini mulai luntur. Kita harus jujur mengakui ini, ya. Dan saya lihat tidak banyak orang, ya, yang care dengan negara ini, ya. Banyak yang sudah badannya ada di sini, tapi hati, pikiran, dan jiwanya itu tidak ada di sini. Nah, ini harus kita sadari, karena ini adalah ancaman besar bagi runtuhan sebuah negara, ya. Di mana rasa nasionalisme semakin menipis, pasti akan sampai kepada klimaks di mana negara ini hancur. Jangan sampai itu terjadi, karena itu sesuatu yang sangat mengerikan. Dirgahayulah bangsaku, dirgahayulah Indonesiaku, merdeka! Komentar dari Black to Zero. Atas kehendak siapa Tante menyembah Yesus, Tante? Tentunya atas kehendak Bapakku yang di sorga. Mari kita baca Yohanes 6 ayat 40. Sebab inilah kehendak Bapakku, kata Tuhan Yesus, supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Itulah kehendak Bapakku yang di sorga, supaya aku percaya kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamatku, dan supaya aku menyembah Yesus saja, tidak menyembah yang lain. So, derajat sudrajat. Bu, tolong pakai bahasa asli agama Ibu. Saya pengen dengar, jangan pakai bahasa terjemahan saja. Wow, tidak perlu Pak Derajat, ya. Karena Tuhan saya mengerti semua bahasa. Karena semua bahasa itu yang buat adalah Tuhan saya. Bahkan Tuhan saya menginginkan semua orang memuji Dia, menyembah Dia dalam segala bahasa yang ada di dunia ini, ya. Jadi tidak perlu saya pakai bahasa asli Alkitab. Oke? Kita bisa mendengar apa yang dikatakan oleh Tuhan saya, ya. Dari mulutku telah keluar kebenaran, yaitu firman yang tidak bisa ditarik kembali, ya. Bahwa semua orang harus bertekuk lutut di hadapanku dan bersumpah setia dalam segala bahasa. Dalam segala bahasa, Pak Derajat. Tidak hanya dalam satu bahasa saja. Kalau ada Tuhan yang mau disembah dalam satu bahasa saja, saya pertanyakan. Erni 55. Benar-benar menghayal. Ibu yang berhutang, orang yang bayar. Coba berpikir, di mana tanggung jawab sebagai hamba? Wow. Bolehlah pertanyaannya. Komentarnya boleh ya. Jadi begini Bu Erni, ya. Mungkin saya sebenarnya paham ya dengan apa yang Anda maksud,
ya kan? Jadi Anda mempertanyakan, orang Kristen ini orang yang berdosa, kok Yesus yang harus disalibkan begitu? Ya, kok Yesus yang harus mati bagi orang berdosa? Yang berdosa kan saya. Kok Yesus yang disalibkan untuk pengampunan dosa saya, untuk membebaskan saya dari hukuman dosa itu? Itu yang Anda tidak paham kan? Nah, begini Bu Erni, saya contohkan ya, saya lebih suka beranalogi supaya lebih paham Anda. Nah, contohnya begini. Anda memiliki seorang anak yang sangat Anda kasihi, yang sangat Anda sayangi. Ya. Bisa jadi itu anak Anda atu-atunya. Gitu ya. Pokoknya dia segalanya lah bagi Anda. Sangat berharga di mata Anda. Lalu anak Anda ini berhutang. Ya. Dia berhutang yang tidak bisa dia bayar, Bu Erni. Ya. Dia nggak sanggup bayar hutangnya itu. Tapi yang mempiutangkan berkata, kalau Anda nggak bayar hutang Anda saya bunuh. Pokoknya Anda kalau nggak bayar hutang Anda mati. Begitu ancaman yang diterima oleh anak Anda. Bagaimana Anda sebagai seorang orang tua, ya, mendengarkan ancaman terhadap anak Anda yang begitu Anda kasihi? Kalau anak Anda nggak bayar hutang itu, dia mati. Saya kira Anda dalam situasi yang sanggup membayar hutang anak Anda. Apakah Anda akan turun tangan untuk membayar hutang anak Anda demi menyelamatkan nyawa dari anak Anda yang Anda kasihi? Secara manusia, tentunya saya pastikan Anda akan lakukan itu. Karena Anda sangat mencintai, sangat mengasihi anak Anda. Nah, begitu jugalah dengan Bapa saya di sorga. Bapa kami yang ada di sorga. Bapa yang maha kasih, yang sangat mengasihi semua orang. Dia tidak mau seorang pun binasa di neraka itu. Dia mau semua orang diselamatkan. Dia mau semua orang masuk ke sorganya yang kudus. Nah, masalahnya, semua orang sudah berdosa dan sudah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa adalah maut, yaitu mati. Mati kekal. Kalau sudah masuk neraka, tidak bisa lagi keluar. Kekal di situ. Nah, itu Allah tidak menginginkan. Ya, makanya dia punya satu cara. Di mana kami orang-orang Kristen, bahkan kita semua, Anda juga, Anda sebenarnya punya hutang dosa. Anda sudah tergadai kepada iblis. Saya sudah tergadai kepada iblis. Semua manusia ini sudah berdosa dan sudah tergadai kepada iblis. Ya. Nah, hanya satu cara untuk menyelamatkan Anda, yaitu melalui penebusan. Tuhan turun ke dunia ini menjadi manusia untuk menebus Anda dari kutuk dosa itu, yaitu neraka. Bagaimana caranya? Caranya adalah dia membayar, ya, membayar hutang dosa Anda, ya, dengan nyawanya sendiri. Hanya dengan demikian Anda bisa dibebaskan dari hukuman kekal itu, yaitu neraka. Tetapi karena dia Tuhan, ya, dia mampu membayar hutang dosa Anda. Itu dibuktikan dengan bangkitnya dia pada hari ketiga. Artinya dia sudah mengalahkan maut itu. Dia sudah membereskan dosa Anda. Pada hari ketiga dia bangkit. Dan dia menang atas maut. Jadi sekarang semua orang yang percaya kepadanya tidak punya hutang lagi. Dia sudah bayar lunas di kayu salib itu. Ya, bukan hanya dosa Anda saat itu, tapi dosa Anda yang dulu, yang sekarang, dan yang akan datang. Semua sudah dibayar lunas oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Oke? Nah, setelah diselamatkan, setelah Anda beroleh itu semua, ya, Anda dimateraikan dengan Roh Kudus. Bukan berarti Anda sudah dibebaskan dari dosa, lalu Anda
bebas berbuat dosa. Bukan demikian. Roh Kudus yang diutus oleh Tuhan Yesus, yang tinggal berdiam di hati semua orang yang percaya, dialah yang akan membimbing, mengajar, menuntun semua orang percaya untuk hidup seperti sesuai yang dikehendaki oleh Allah sampai Maranatha. Begitu ya. Jadi kalau ada yang mengaku dia adalah Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang, apa buktinya? Tuhan Yesus sudah membuktikan itu. Tidak hanya omon-omon. Sejarah mencatat 2024 tahun yang lalu dia sudah melaksanakan pengorbanannya, membayar hutang lunas untuk seluruh umat manusia yang percaya kepadanya dari penghukuman dosa. So, semoga Anda mengerti. Tuhan Yesus memberkati Anda. Bye.